semuanya. Wah, senang sekali ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Wah, apa saja yang kita sudah lalui sepanjang tahun ini ya. Wah, ada yang senang, ada yang mungkin sedih, bikin kecewa. Tapi jangan khawatir, semuanya itu tetap bisa memberikan kita semangat untuk lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan memulai chapel kita. Nah, hari ini chapelnya istimewa loh. Apa yang istimewa? Apa ya Teacher Jen? Apa ya Teacher Iris? Kita tunggu nanti ya. Ikuti terus chapel ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan sampai putus. Ikut terus supaya kalian tahu apa yang spesial kali ini dengan chapel kita. Ya, Teacher Iris lupa. Teacher hari ini tidak sendirian. Teacher ditemani oleh Teacher Jen. Dan juga teacher-teacher yang bermain musik di ujung sebelah sana. Mungkin kalian gak kelihatan di layar ya. Wah, itu heboh sekali ya. Oke, kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Bapa, ku datang padamu. Kami menaikkan ucapan syukur karena Tuhan tidak hanya menyertai kami 1 hari, 2 hari, tetapi di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur terutama Tuhan terkhusus 1 tahun ajaran ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami, menolong kami ketika kami kesulitan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan setiap hal yang sudah kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati chapel kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ini pun juga bisa mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dan setiap pekerjaan tangan Tuhan yang tulus Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman,
Pastinya, wah ini pada senang semua ya karena kita sudah di akhir, udah pada nggak sekolah semua sudah di rumah. Tapi teacher berharap walaupun kita sudah di rumah, tidak lagi datang ke sekolah, tetap ada sukacita terbesar karena kita bisa mengakhiri tahun ajaran ini dengan baik. Nah kita mau sama-sama bersukacita, kita naikkan pujian I've got the joy. Kalau yang di rumah lagi duduk-duduk mungkin mager ya, ayo berdiri semua ya, kita sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan dengan bertepuk tangan juga boleh. I've got joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got love of Jesus. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay, karena kasih Tuhan itu sendiri yang membuat kita tetap bersuka cita dalam situasi apapun. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang selalu seharusnya kita terus sampaikan sebagai ucapan syukur kita. Betul gak Teacher Jane? Betul banget Teacher Riris. Iya, kalau tahun ini Teacher Jane bersyukurnya karena apa? Bersyukur akhirnya setelah sekian lama bisa bertemu dan melihat semua wajah murid-murid yang diajar di sekolah. Bener, iya loh selama hampir 2 tahun kita gak ketemu. Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa belajar bersama-sama di sekolah ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai tidak ada ucapan syukur di dalam diri kita. Ucapan syukur kita yang terbesar karena Tuhan. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kami mau menyiapkan hati kami untuk Tuhan taburi dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, beri telinga kami, beri hati pikiran kami, juga berikan mata kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mau dengar akan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana kami harus mengucap syukur. Berkati teacher Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikannya itu semua berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Teacher Susan. Kita sudah di ujung tahun ajaran, gak terasa ya? Nah anak-anak, hari ini hatinya Teacher Susan tuh penuh sekali dengan sukacita. Bahkan sebetulnya gak cuma hari ini, lebih tepatnya seminggu ini. Karena seminggu ini kalian tahu sendiri kan, di sekolah kita itu ya riuh sekali. Meskipun Teacher Susan dari kantor atau kalau Teacher Susan lagi jalan-jalan, Teacher Susan bisa merasakan energi yang ada di sekolah. Kalian yang ketawa-ketawa, kalian yang lari gedebuk-gedebuk lewat kantornya Teacher Susan. Pokoknya situasi sekolah 1 minggu terakhir ini luar biasa hebohnya, luar biasa riuhnya. Dan itu setiap hari membuat sukacita di dalam hati Teacher Susan itu semakin besar dan semakin besar. Teacher Susan mau cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu ketika kakak-kakak di SMA mengadakan drama ya, mungkin beberapa dari kalian juga nonton, Teacher Susan nonton. Dan ketika nonton itu bukan waktu acara, ketika sudah selesai terus kakak-kakak SMA mereka tampil semuanya di depan begitu ya. Teacher Susan merasakan keharuan yang luar biasa, sampai Teacher Susan sempat sedikit mewek gitu ya. Loh kenapa Teacher Susan? Kok Teacher Susan sedih kakak-kakak main? Enggak. Tapi itu adalah keharuan yang karena Teacher Susan merasakan sukacita yang luar biasa. Waktu itu Teacher Susan merasa begini, wah hari ini datang juga ya. Hari ini hari ketika kita bisa saling kumpul bersama-sama. Teacher Susan bisa lihat langsung kakak-kakak yang SMA itu mereka tampil bersama-sama. Anak-anak kalau kembali 2 tahun setengah gitu ya, 2 tahun lebih yang lalu, ketika pertama kali pandemi itu hadir, lalu ada banyak prediksi, ada banyak orang tanya, berapa lama ya pandemi ini akan berlangsung? Kalian tahu prediksi yang terjadi, ada yang bilang kira-kira 5 tahun, ada yang bilang gak tahu kapan ini selesai, dan itu membuat rasanya hati ini merasa seperti, duh Tuhan, kalau ini gak pernah selesai terus gimana? Kapan kita bisa ketemu lagi? Kapan bisa merasakan anak-anak datang lagi? Dan malam itu ketika lihat kakak-kakak kumpul, Teacher Susan merasa syukur yang luar biasa. Apalagi 1 minggu terakhir ini. Apalagi ketika ketemu kalian di sekolah. Apalagi ketika lihat kalian lari-lari. Ya iya sih, kalau lihat kalian lari lewat ruangannya Teacher Susan ditegur gitu ya, nggak boleh lari, gobek-gobek gitu kan ya. Tapi sebetulnya mendengar kalian berlari-lari, mendengar kalian teriak-teriak, itu memberikan sukacita yang luar biasa buat Teacher Susan. Dan itulah kenapa hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur. Tadi bersama dengan Teacher Iris, kalian bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita nikmati. Hari ini kita boleh sama-sama menutup tahun ajaran ini, menutup semester kedua ini dengan penuh sukacita. Dan hari ini Teacher Susan mau ingatkan lagi, masih ada yang ingat tema kita tahun ini apa? Ingat enggak? Atau sudah lupa? Enggak kali ya, Teacher Iris hari ini sengaja loh pakai kaos itu. Kalau tadi ada yang menebak, itu kaosnya Teacher Iris ada tulisannya loh. Tulisannya apa? Straight from the heart. Iya, itu tema kita tahun ini. Dan untuk menutup tahun ajaran ini, Teacher Susan mau kita sama-sama mengingat tentang tema itu. Ayo buka Alkitabnya, kita buka sama-sama dari 1 Korintus 13. Ini yang mendasari tema kita selama 1 tahun ini. Straight from the heart. Segala sesuatu yang langsung keluar dari hati kita. Itu apa? Itu adalah kasih. Kita selama 1 tahun ini belajar tentang kasih. Sudah siap Alkitabnya? Oke, kita akan baca sama-sama. Kita tidak akan baca semuanya anak-anak, kita akan baca per bagian saja, beberapa bagian saja. Yang pertama adalah ayat yang pertama.
kita akan baca sama-sama. Teacher mau kalian juga membacanya di rumah bersama-sama dengan teacher ya. Ayat yang pertama saja. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Teacher Susan ulang ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bayangkan kalau seseorang itu punya semua bahasa manusia. Bisa semua bahasa manusia. Kalian bisa berapa bahasa? Oh teacher aku bisa 3, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, aku bisa sedikit Mandarin. Oh aku bisa bahasa Jawa teacher, yang orang Jawa. Oh aku bisa bahasa Batak teacher, yang orang Batak. Atau apapun bahasa yang kalian punya. Bayangkan kalau di dunia ini ada satu orang yang bisa semua bahasa. Itu berarti kemampuannya luar biasa, itu wow banget gitu kan ya. Itu wow banget. Tetapi Alkitab mengatakan, kalaupun seseorang itu punya pengetahuan yang luar biasa anak-anak, jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Teacher Susan gak punya gong, Teacher Susan gak punya canang, yang Teacher Susan punya hanya galon kosong. Kenapa? Karena tadi Teacher Susan dan beberapa hari ini ya, selama seminggu ini, Teacher Susan sering sekali mendengar kakak-kakak kelas 6 itu pukul-pukul ini yang namanya galon. Mereka sedang latihan untuk persiapan acara graduation mereka. Nah, kita lihat ya, ini Teacher Iris lagi bawa galonnya. Di sini dikatakan loh Teacher Iris, gong yang berkumandang atau galon yang berkumandang gitu ya. Yuk kita coba ya anak-anak ya, kita lihat apa sih maksudnya galon yang berkumandang itu seperti apa? Silakan Teacher Iris. Wah, Teacher Susan menjauh ya, takutnya suaranya memekakkan telinga begitu. Sepertinya kurang berkumandang. Coba silakan Teacher Iris, berkumandang loh ya. Ya silakan, Teacher Iris pemanasan dulu ya. Oke, sebentar Teacher Iris jangan pergi dulu. Anak-anak, apa sih maksudnya gong yang berkumandang? Terus apa hubungannya dengan kasih? Ini loh yang dimaksudkan dari ayat pertama. Kalaupun seseorang itu punya kekuatan, kalaupun seseorang itu punya kekuasaan, kalaupun seseorang itu punya pengetahuan yang tinggi, kalaupun seseorang itu pinter ngomong, kalaupun seseorang itu pinter apapun begitu ya, kalaupun seseorang ini punya pengaruh yang luas, tapi anak-anak kalau di dalam hatinya tidak ada kasih, itu seperti ini. Ini kosong. Ini kosong, makanya bisa dijungkirin sama Teacher Iris ya. Makanya suaranya bisa kenceng. Nanti kalian coba di rumah, kalau ada galon yang masih penuh dengan air, coba kalian pukul. Kira-kira suaranya bagaimana? Sama kencengnya kah atau kurang kenceng? Thank you Teacher Iris. Anak-anak, kalau galon itu penuh dengan air, suaranya tidak akan sekencang itu. Tapi karena galon itu tadi kosong, makanya suaranya kencang. Nah, ayat pertama ini mau mengingatkan kita. Anak-anak sekali lagi, kalau kamu pinter, kalau kamu leadershipnya bagus, kalau kamu kreatif, kalau kamu bisa mimpin teman-temanmu, kalau kamu punya pengaruh yang luas dengan teman-temanmu, kalau kamu bisa selalu jadi teladan gitu ya, selalu jadi contoh di dalam kelas. Kalaupun kita punya kekayaan yang besar, tapi kalau kita tidak punya kasih anak-anak, itu kita seperti gong tadi yang kosong. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Itu yang ada di ayat pertama, itu yang Teacher Susan mau ingatkan. Lanjut yuk, kita akan baca dari ayat keempat sampai ayat yang ketujuh. Ayo kita baca sama-sama. Ini daftar tentang apa sih itu kasih. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu.
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Anak-anak, yuk kita ingat terus daftar ini. Ketika kalian mau naik kelas, kakak-kakak yang kelas 6 ini mau masuk ke SMP, kita mau mengakhiri tahun ini, bukan berarti tema kita ini kita mau tinggal di belakang. Enggak, kita akan bawa terus tema ini di dalam hati kita. Kita akan terus menjadi orang yang sabar. Kita akan terus menjadi orang yang murah hati. Kalau ada teman yang perlu bantuan, kita mau bantu mereka. Kita mau jadi orang yang tidak gampang cemburu. Kalau orang meraih sesuatu, kita mau ikut bergembira dengan mereka. Kalau orang punya lebih dari kita mau belajar untuk ikut bersukacita dengan mereka. Tidak merasa cemburu dengan apa yang orang lain punya. Kita mau belajar untuk tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita mau terus menjadi orang yang rendah hati, yang punya sesuatu yang besar, yang punya kekuasaan yang besar, yang punya pengetahuan lebih dari yang lain. Belajar untuk tetap rendah hati, belajar untuk tidak sombong. Kita mau belajar untuk tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita mau belajar untuk terus melihat bahwa orang lain itu lebih utama dari kita. Kita mau belajar untuk menghargai orang lain. Kita mau terus belajar untuk tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, kita tidak ikut bersenang-senang, tetapi kita bersukacita karena kebenaran. Sampai kapanpun kita mau belajar, kalau ada yang salah kita ngomong salah. Kalau ada yang benar kita katakan benar. Kita mau terus belajar untuk menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan untuk yang terakhir ini anak-anak, kalian luar biasa. 2 tahun lebih kalian belajar di rumah, 2 tahun lebih gak bisa main seenaknya, gak bisa ketemu teman-teman, dan kalian tetap bertahan. Terima kasih banyak, Teacher Susan mau menyampaikan terima kasih karena kalian sudah sabar menanggung keadaan yang tidak ideal. Dan kalian tetap menjadi anak-anak yang baik. Kalian sabar menanggung kemarahan, kebosanan, frustasi, rasanya bingung teacher di rumah ngapain. Tapi kesabaran kalian, pengharapan kalian akan hari yang luar biasa, kita nikmati sama-sama hari ini kan? Kita sudah sama-sama bisa ketemu, kita bisa main sama-sama, bisa field trip sama-sama, bahkan bisa camping sama-sama. Oke? Dan ingat itu terus. Terakhir anak-anak, kita langsung lompat ke ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Anak-anak, tinggal 3 hal ini yang penting. Yang pertama iman. Kita mau terus percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Tuhanlah yang memberikan kita kepintaran. Tuhanlah yang memberikan kita keterampilan dan semua talenta yang kita miliki. Dan kita juga punya pengharapan sehingga hari ini kita bisa sama-sama bertemu, kita sama-sama merayakan, kita sama-sama gembira, bersukacita menutup tahun ajaran ini. Dan nanti kita punya harapan di Juli nanti kita akan ketemu kembali. Dan ada kasih yang kita akan terus pelihara. Kita gak tinggal karena tema SFTH gitu ya, straight from the heart itu udah lewat. Enggak, kita gak akan tinggal. Kasih itu akan harus tetap ada di dalam hati kita. Dan dikatakan yang paling besar apa? Kasih. Anak-anakku, menutup tahun ini ingatlah selalu, apapun yang kita lakukan, apapun yang, kalau Teacher Susan ya, apapun yang Teacher Susan putuskan, apapun yang Teacher Susan kerjakan, apapun yang Teacher Susan katakan,
apapun yang Teacher Susan pikirkan dan juga kalian semua, ingatlah untuk selalu mengingat apakah aku punya kasih, apakah aku melakukannya karena kasih. Kalau aku mau melakukan tugas dari teacher, apakah karena aku mengasihi teacher? Apakah karena aku mengasihi mama papa? Kalau aku mau mengucapkan sesuatu pada temanku, apakah aku melakukan itu karena kasih? Atau seperti galon berkumandang tadi, ya pokoknya aku kerjain, pokoknya tak kumpulin, pokoknya ya aku ngomong, pokoknya ya pokoknya gitu ya. Anak-anak, ayo kita menutup hari ini, kita menutup tahun ini, kita menutup semua kehebohan gitu ya di tahun ajaran ini dengan perasaan penuh syukur karena kita punya iman, karena kita punya pengharapan yang besar pada Kristus, dan karena kita punya kasih Allah yang lebih dulu diberikan buat kita sehingga kita dimampukan untuk membagikannya buat orang lain. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita. Teacher Riris dan Teacher Jane akan memimpin pujian, dan anak-anak juga akan kita sama-sama mengucap syukur lewat pujian ini. Mari anak-anak, kita mau menaikkan syukur yang terbesar. Karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, Tuhan memampukan kita untuk juga memiliki kasih dan melakukan segala sesuatu dengan kasih. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kita adalah Tuhan sudah memberikan nyawanya sebagai bukti kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kami bersyukur, kita mau menaikkan syukur kita. Kita akan pujikan I Am Here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your love abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your love abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan, kami mengucap syukur karena kalau bukan Tuhan kami gak ada hari ini. 2 tahun berlalu dan banyak sekali orang yang pergi dari kehidupan kami.
Tapi kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa berdiri di tempat ini, kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak, kami tidak bisa bersuka cita. Karena itu kami mau mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur untuk tahun yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering lagu, kalau kami sering bertanya-tanya Tuhan ini sampai kapan. Bahkan kalau kami sempat hilang harapan, ampuni kami Tuhan. Tetapi hari ini kami mau kembali menyatakan bahwa kami percaya padamu. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa buat kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang indah. Anak-anak percayalah, Tuhan punya rencana yang indah buat kalian. Tuhan sudah menetapkan masa depan yang luar biasa buat kalian. Izinkan hari ini Teacher Susan mau memberkati kalian. Letakkan tangan kananmu di dadamu anak-anak dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Tuhan memberkatimu anak-anak dengan kasih yang melimpah, yang hanya dari Bapa yang turun ke atas kamu dan masuk ke dalam hati dan hidupmu. Tuhan memberkati kamu dengan segala talenta yang berkelimpahan yang Tuhan percayakan buat kamu supaya kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati kamu anak-anak supaya kamu bisa membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di dalam kehidupan kamu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan beserta denganmu dan keluargamu dan setiap teacher dan setiap orang yang ada di dalam hidupmu mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih anak-anak, kita belum selesai, ya kan? Teacher Iris lagi yang akan menguasai panggung. Teacher Susan pamit dulu, dadah. Hai! Ternyata hari ini benar-benar spesial kan? Tuh, yang tadi nggak ikut dari awal, ikutnya cuma sepotong-potong pasti rugi. Ya, kalau tadi spesialnya karena kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, kali ini teacher mau bawa yang spesial yang lainnya. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, mungkin beberapa sudah ada yang pada tanya gitu ya. Yang kelas 1 mungkin belum paham, apa sih itu teacher? Apa yuk? Hari ini teacher spesial mau mengumumkan siapa-siapa saja siswa yang sudah tangguh berjuang dari awal sampai akhir, tidak menyerah dan akhirnya bisa mendapatkan bonus. Bonusnya adalah menjadi Student of the Year. Wah, kira-kira siapa ya yang akan dapat dapat penghargaan menjadi Student of the Year tahun ini di kelas 1 sampai kelas 6. Sebentar, teacher ini tadi taruh contekan di mana ya? Bentar. Gak ada di situ. Di sini. Dapat kiriman langsung dari para HRT kalian. Oke, langsung saja kita akan mulai. Inilah dia, Student of the Year untuk kelas 1. Yang kelas 1 gak usah bingung-bingung. Nanti kalau bingung tanya sama mamanya, Student of the Year itu maksudnya apa? Gitu ya. Oh ya, sebelum itu teacher mau menjelaskan sedikit ya. Di Karis agak sedikit berbeda teman-teman dengan penghargaan-penghargaan atau apresiasi yang kami berikan atas kerja keras dari siswa. Tidak ada istilah ranking kalau di Karis ya. Yang ada hanya Student of the Year, kategorinya yang kita bedakan. Yang pertama adalah kategori akademik, ini dilihat dari hasil nilai rapot kalian di akhir tahun ajaran. Yang kedua adalah kategori leadership. Nah, leadership ini adalah orang yang bisa memimpin, orang yang bisa memberikan pengaruh yang positif ya tentunya ya, bukan pengaruh yang negatif loh ya. Suka ngajakin temennya untuk main-main yang nggak bener, itu juga bukan leadership yang bagus. Nah, leadership yang diberikan penghargaan di Karis adalah yang bisa memberikan pengaruh yang positif, gitu ya, ngajak teman-temannya untuk bisa melakukan yang terbaik, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kategori untuk karakter.
Nah, karakter ini berarti bagaimana karakternya dia itu juga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter-karakter yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, yang terakhir adalah kategori creativity. Nah, creativity ini bukan cuma sekedar bisa gambar, bisa mewarna, bukannya seperti itu. Creativity di sini adalah anak-anak yang ketika mengalami kesulitan atau ketika menghadapi permasalahan, dia orang yang sangat kreatif karena dia mampu memecahkan permasalahan itu dengan cara yang kreatif, cara yang outstanding, yang mungkin tidak atau belum dimiliki oleh teman-teman yang lain. Nah, siapa saja mereka? Kita mulai saja ya, pasti semuanya sudah gak sabar nih. Kita mulai dulu, Student of the Year dari kelas 1 untuk kategori kelas 1A dulu, mulainya dari pertama. Betul, terima kasih. Udah diingatin. Oke, dari kelas 1A dulu. Kategori akademik diraih oleh Lintang Klito Janetra. Untuk kategori karakter diraih oleh Jonathan Wijaya. Untuk creativity diraih oleh Victoria Marta. Dan untuk kategori leadership diraih oleh Candice Victoria Lin. Yeay. Selanjutnya dari kelas 1B, kategori akademik, Clarin Dylan Gunawan. Kategori karakter, Maggie Gunawan. Creativity, Caleb Erasmus. Dan leadership, Avena Maria Luisa. Yeay. Dari kelas 1C, kategori akademik, Shannon Stephanie Susanto. Dari kategori karakter, Evander Axel Kam. Selanjutnya, creativity, Nelos Eldrick Brian. Dan kategori leadership, Emariera Athena Gunawan. Yeay. Selanjutnya dari kelas 2 siapa saja ya? Ini dia dari kelas 2A, kategori akademik, Tiffany Mikaela Shalom. Karakter, Jaden Lynch Excellent. Creativity, Lavinia Francesa Pucciono. Leadership, Kelin Saviera Chandra Purwono. Yeay. Dari kelas 2B, kategori akademik, Nathaniel Gilbert Subagio. Karakter, Margaret K. Winoto. Creativity, William Benedict Sinambela. Dan kategori leadership, Alvaro Gabriel Wibowo. Dari kelas 2C, akademik. Siapa ya dia? Bentar. Giselle Kalista. Karakter, Vienna Sela Sugiantoro. Creativity, Mikaela Annabel Setiawan. Dan leadership, Clifton Sunarto. Yeay. Sebentar, time out. Teacher Iris rasanya mau putus. Karena sangat bersuka cita gitu ya. Karena banyak anak-anak yang luar biasa, hebat. Kita langsung lanjut. Tim sorak-sorai sudah siap. Oke, kita akan lanjut dengan Student of the Year dari kelas 3. Dari kelas 3A, kategori akademik, Alicia Christina Hartono. Karakter, Luvinke Valencia Wijaya. Creativity, Clarin Kelia Haryanto. Keliru ya kayak bacanya. Leadership, Alexander Melvin Gunawan. Hey. Maafkan kalau salah baca ya teman-teman. Teacher Iris sulit bacanya. Tapi
Tapi yang itu kok pokoknya, nanti pasti kalian dapat. Oke, 3B, akademik. Diraih oleh Giana Anabel Sutikno. Karakter. Ini bacanya gimana ya? Arcangelo Estevo Handoyo. Creativity, Theodore Lee Davids. Leadership, salah. Elizabeth Kathleen Alexandra Halim. Aduh, namanya panjang betul ya. Oke, lanjut. Kelas 3C, akademik. Sharon Alona Goodman. Karakter Abigail Jane Wirawan. Creativity Theophilus Jason Alvaro. Leadership Darren Dani Lim. Oh, Doni salah. Maaf, matanya teacher nih harusnya pakai kacamata tapi nggak kelihatan. Oke, lanjut ya. Kelas 4. Mana suaranya? Kelas 4A. Kategori akademik. Kila El Gracia. Karakter Leonel A. Oi. Kurang semangat. Oke, creativity. Chelsea Wibisono. Leadership Zevania Riri. Kelas 4B. Sebentar. Oke, yang kelas 4B pada tegang semua. Siapa ya? Sebentar ya nak ya, bernafas dulu. Oke, sekarang kita lanjut dengan kelas 4B. Untuk kategori akademik diraih oleh Victoria Miracle Yume. Karakter Kelsey Siena. Creativity Rajendria Shen Cila. Siapa ini namanya bawahnya? Pokoknya yang itu ya. Cila ini ya. Leadership Michelle Evangeline Pujiono. Dari kelas 4C. Wah, siapa lagi ini ya? Akademik Sarah Ivana Beneta Simbolo. Karakter Tiffany Angelia Anugra. Creativity Maureen Clark Suharyanto. Leadership Eben Kristaven Putra Yusa. Yeay. Oke, istirahat dulu sebentar ya teman-teman ya. Ini yang paling seru ini karena kelas besar nih, kelas 5 dan kelas 6. Tinggal kelas 5 dan kelas 6. Oke, bertahan. Tim Sorak bagaimana? Oke. Kelas 5. Untuk SOTI atau Student of the Year dari kelas 5A. Akademik diraih oleh Matthew Evander Tan. Karakter Lintang Widi Pradanastri. Creativity Areta Klito Nitimanta. Leadership Lionel Lenden Darmawan. Kelas 5B siap. Akademik Putu Nada Anindita Sih Kirana Mendra. Karakter Anthony Richard Kensi. Creativity Kenneth Alexander Margono. Kemudian dari leadership Arthur Oliver Marta. Wah, ini kokonya Vicky ya yang dari kelas 1A tadi ya. Dari kelas 5C kita sambut kategori akademik
Dianisa Renata Kavia. Karakter Davin Nataldo. Creativity Alexander Marta. Leadership Abigail Sihkinanti. Wuhu. Wah, ini satu saudara kena semua ini ya. Sekarang kita mau dengar nih, mau lihat Student of the Year kelas 6. Penasaran kan? Penasaran kan? Tunggu tanggal mainnya. Kalau yang mau datang, mau ngikut lagi, ikuti terus YouTube Karis rekaman graduation kelas 6. Kalian akan tahu siapa student of the year di kelas 6. Oke, itu semua untuk hari ini teman-teman. Tetap semangat, tetap naikkan ucapan syukur yang terbesar karena Tuhan mengasihi kalian semua. Bye-bye, Tuhan berkati.